Kita makan dulu. Tadi ngambil sendiri di dalam. Jadi di Jawa Barat itu rata-rata kalau rumah makannya tuh ngambil sendiri ya guys. Nah ini dia nih, makan nggak tahu harganya berapa. Tapi pemandangannya begini. Bagus banget ya. Mantap. Oke, makan dulu. Ya, tepat pukul 6 kita akan melanjutkan perjalanan ke titik terakhir Gunung Jampang. Mantap. Sini dingin banget ya. Ya, inilah mobil legendaris. Ini tua-tua tapi tenaganya tidak bisa diremehkan. Nah, di sana juga ada sekolah. Tapi nggak tahu SD apa SMP apa apa itu. Melanjutkan perjalanan ekstrim ke Gunung Jampang, sebelumnya saya berterima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai habis dan melihat video ini dari part 1 sampai yang ketiga. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar, karena masukan dari kalian sangat bermanfaat bagi kemajuan channel ini. Oke, cukup basa-basinya. Pada bagian terakhir ini, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman yang sedang menonton video ini situasi demi situasi jalan menuju ke Gunung Jampang. Dan banyak banget kejadian yang bikin kami semua pusing dan capek, termasuk supir dan penumpang kelelahan di perjalanan. Jadi simak dengan seksama ya. Tapi satu hal yang saya perlu garis bawahi dalam perjalanan ini, bagaimana jika ada orang sakit yang harus dibawa ke kota dengan kondisi jalan sehancur ini? Bagaimana teman-teman? Tolong pikirkan. Semakin jauh ke pedalaman, saya semakin takjub dengan ketenangan alamnya yang belum tercemar oleh tangan-tangan serakah manusia. Suasana seperti ini belum pernah saya temukan dalam perjalanan manapun. Di sini benar-benar sepi dan tenang. Tetapi kalau terlalu sepi rasanya agak aneh juga sih. Nah, di perjalanan kali ini saya mendapatkan saran dari penonton untuk mengadakan open trip sekaligus membantu para sopir elf di pelosok desa. Karena beberapa bulan ini mobil-mobil elf yang saya naiki sangat sepi penumpang. Bahkan terkadang tidak membawa penumpang sama sekali. Jadi bagaimana jika teman-teman semuanya saya ajak untuk open trip perjalanan ekstrim Jawa Barat? Buat teman-teman yang berminat silahkan DM ke Instagram 2 Sepatu atau gabung membership nama open trip member. Nanti teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan selama perjalanan ini. Pokoknya seru dan mantap. Selain mobil ini ada yang lewat gak kamu? Ada truk tapi ya. Kalau mobil ini nggak bisa kali ya, susah ya. Mobil pribadi gitu ya. Kalau menurut Kang Rian, penyebab kita sangat lama di perjalanan adalah kondisi jalan yang berlumpur dan licin. Ditambah lagi cuaca yang berubah-ubah seperti gerimis. Kalau gerimis, permukaan jalan berbatu akan semakin licin karena ada lumpur yang melapisinya.
apa Kang namanya Kang? Kampung apa namanya ini? Sinunjang. Sinunjang. Ya, kampung Sinunjang. Pusing na ngacong motornya. Hah? Bahay di luhur ya lah. Reperan ko sa kulit. Biasa teriatakeun. Isukan we tuh mang. Hai, Isukan na wae. isuk jangan isuk. Apa ngalingan isuk? Tuh nawe tadi mah itu. Ya Allah, di sini ada rumah ternyata di tengah-tengah gunung coba. Gimana orang-orang di sini ya? Luar biasa. Yang gelek kepala. Ada rumah di tengah gunung gitu. Dan ini cuma 1, 2, 3, 4, 5. Cuman ada 5. Ada 5 rumah di sini. Nggak tahu di belakang sini ada nggak ya? Kalau yang kelihatan sih 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata di sana bukan rumah. Yang ini bukan rumah. Ampun. Oh, di belakang sana ada lagi guys. Bukan rumah deh. Pokoknya mah abg yang bakal jangkung. Lebah mana? Tanya laut. Tadi Jam 6.30, setengah 7 malam. Kita masih di tengah hutan, masih di jalur.
Biasa, ini kita di tengah hutan dan belum juga nyampe. Mantap. Udah dekat Pak dari sini Pak. Gunung Campang. Heeh. Wah, masih jauh. Masih jauh. Iya. Astagfirullah. Ini kampung apa yang bunyi ini Pak? Ini Wates. Wates. Iya, Wates. Aduh, Lewat si Awe. saya pikir udah dekat. Wah, masih. Ampun. Kalau jalannya bagus paling Heeh. 8 menit. 8 menit. Paling beberapa menit. Oh, berapa menit? Iya. Karena jalannya gini ya Pak ya? Keadaannya jalannya begini lama. Ah iya benar. Jadi ini teman-teman, ini sebenarnya tanjakan ya di bawah. Teman nggak kelihatan karena memang gelap banget. Jadi nggak prepare center, sebenarnya ada lighting Parah, di tanyakan di parah. Namanya ini tanyakan itu Paya. Paya. Iya, Cipanengen. Oh, ini kampung apa Pak namanya Pak? Ini kan nggak ada kampung di sini. Nggak ada kampung di sana. Jauh ya. Iya. Ini Wahangan. Kalau disebutnya yang itu yang menggarap di sini mungkin Paya tadi. Oh jadi disebutnya Paya. Iya, tanyakan Paya. Oh oke. Oke teman-teman, ini dia mobilnya. Masih kesulitan, masih nyangkut di bawah. Iya. Nggak ada habis. Uhutnya habis ya, nggak bisa naik guys. Dulu ini pernah dicor Pak. Ini udah. Udah pernah dicor. Ya katanya cuman Hancur lagi tapi. Oh iya cuman itu ya. Hancur bekasnya. Jadi kita masih menunggu elofnya naik ya guys. Iya. Dan di sini tidak ada kampung sama sekali. Sekarang problemnya adalah huutnya habis. Untuk kalau bahasa Indonesianya sekam ya. Kulit padi ya Pak ya? Iya, Betul, kulit padi. Ini kulit padi dan ini cukup lumayan licin di sini ya. Padahal ini nggak hujan, tapi ini licin banget. Karena menanjak ya Pak ya. Iya. Nanjaknya lumayan parah di sini. Ini tikungan patah sebenarnya teman-teman. Ini tikungan patah, cuman nggak kelihatan gitu. Luar biasa. Sekarang kita menunggu elofnya naik. Beberapa penumpang udah turun, tapi elofnya tetap nggak bisa naik. Susah karena slip bannya. Oke, kita tunggu aja. Ups. Yap, tetap nggak bisa naik. Ini udah percobaan kedua, tapi tetap nggak bisa naik. Kita juga ke bawah, mau bantuin nggak bisa. Ya Pak ya, nggak bisa juga kita bantuin ya Pak ya. Iya, bisa juga. Karena memang hanya skill supirnya yang diandalkan ya Pak ya. Iya. Kan kecuali itu kalau ada tambang. Ada tambang betul. Ditarik. Iya ditarik gitu. Kalau ada tambang bisa ditarik guys. Nggak ada tambang. Kang Yan, kumaha Kang Yan? Nah, ini anaknya, bapak yang punya elaf. Aduh. Bapaknya mencoba untuk menyusun batu. Kita coba bantu dulu ya. Atau apa yang bisa dibantu lah kita bantu. Dan parahnya lagi di titik ini tidak ada sinyal sama sekali. Jadi sangat berbahaya kalau terjadi sesuatu di sini. Kita coba kumpulin batu-batu ya supaya mobilnya bisa naik guys. Karena cuman begini aja jalan satu-satunya. Kita cari-cari batu dulu teman-teman, karena buat di sini nih. Jadi yang sekiranya dalam kita timbun batu. Nah lagi susah, gelap banget. Nah dan sekarang udah mulai hujan. Benar-benar kita harus nyari batu dan disusun ya. Nih kalau nggak percaya, nih hujan, mulai hujan guys. Dan nggak tahu berapa lama lagi kita akan sampai di Gunung Jampang. Ampun. Nih, kita susun di sini. Nyari-nyari dulu ya guys, kita hemat baterai. Tuh hujan. Ya, hujan benar.
Ya harapannya Pak, semoga kalau ke Iya. Gunung Jampuang Mm-mm. harus banyak yang tahu agar banyak yang mendukung yang mau gini-ginian membangun. amin. Mudah-mudahan Pak. Harus sering-sering banyak yang kenal Iya. di Gunung Jampang. Mudah-mudahan, Yang Pak. Banyak yang mendukung. Iya. Kalau ada yang mengusulkan mengajukan begini. Betul Pak. Amin Paling amin. suka orang masyarakat Gunung Jampang. Iya Pak, betul. Kalau ada dari atas Hmm. turun ke bawah mengusulkan yang begini-begini, paling suka orang Gunung Jampang. Iya, betul Pak. Harusnya langsung lah, Iya Pak ya. nggak melalui siapa-siapa langsung weh. Langsung kasihan ini warganya bener. Kalau melalui mah Langsung CP pemerintah. Pernah dijanjiin gak sih Pak jalan-jalan? Ini udah dibangun katanya. Udah dibangun katanya. Katanya. Iya, Oke. Cuman Hah? kalau Asal-asalan. cuman kalau Kali teh. untuk bangunannya misalkan 1 juta yang dipakai cuman 300 ataupun 500. Aduh, jadi kebanyakan uang saku. banyakan uang rokoknya Pak ya. Itu yang Banyak bocoran. yang merugikannya cuman itu kalau Iya. di Gunung Jampang. Makanya kalau betul-betul Hmm, mau mengajukan yang begini-begini iya, harus banyak yang kenal di Gunung Jampang, insya Allah Pak. iya. Sababnya orang Gunung Jampang, masyarakat Gunung Jampang mah kalau ada yang betul-betul mengajukan yang begini dengan kenyataan Iya, betul Pak. paling suka. Iya Pak, mudah-mudahan Pak. Iya. Amin. Amin amin, mudah-mudahan. Jadi teman-teman itu harapan warga ya yang tinggal di Gunung Jampang. Boleh di-share ini ke Pak Dedi video saya supaya ini kasihan sekali ini kita sampai malam loh. Ini udah jam 8, mau jam 8 ini. Kita masih di tengah hutan. Luar biasa. Berangkat dari setengah 12. Setengah 12 Pak kita di sini dan sekarang ini udah mulai gerimis. Aduh. Belum nyampe 1 jam lagi nih nyampe Gunung Jampang. Ya Allah. Bener ya. Jadi seperti itu harapan warga teman-teman. Tolong ini di-share ke Pak Dedi Mulyadi supaya bisa dinotis. Kasihan jalan ini bener. Pejabat pernah ada yang kesini gak sih Pak? Mungkinlah ada, cuman gitu ya Pak. Nggak jelas gitu ya? Iya, kalau katanya kan harusnya bangunan di sini kalau itu apa cor atau napi aspal harus 15 cm. Yang dipasang cuma 5 cm paling gitu. Iya. Makanya kalau betul-betul jangan dilemparkan dulu ke pemerintah yang di sini lah. Harus Langsung pemerintah pusat maksudnya ya? Ya itu yang ditunggu oleh masyarakat. Pemerintah provinsi. Wah ini ada Uhud cuy, dapat. Ya, Uhud, itu dari Uhud ya Kang? Uhud. Wah mantap. Nih perjuangannya ya, sampai ambil Uhud di atas coba. Di atas gunung Di atas gunung ada Uhud. mobil deh. Aduh luar biasa. Nah, oke ini mulai ditabur teman-teman. Mulai dibangun ya, mulai ditaruh Uhudnya. ikannya oh gitu rekepun masyarakat ini nyedak kudu sebatang henteu mangga jarum tepi. Oke teman-teman, jadi itu bukan omongan saya ya, tapi harapan warga di sini yang bertahun-tahun jalannya begini. Bayangin ini kita jam 8 di tengah hutan seperti ini, nggak ada kampung sama sekali. Nih asli. Ini alhamdulillah belum hujan tapi udah mulai gerimis. Ini kalau hujan lebih parah lagi Pak ya begini. Nih nggak hujan aja ini begini loh, kesulitannya parah banget. Nah kembali dicoba, ini perjalanan apa? Alatnya mulai kembali coba. Nih penumpang udah pada naik ke atas sebagian, kita nunggu di sini. Ya masih nyangkut di sana, luar biasa. Oh enggak, masih dicoba. Dan di bawah ini sebelah sini tuh jurang ya guys. Jadi ini bukan tanah datar tapi jurang. Jadi saya pun mundur, duduk pun berdiri pun ngambil posisi pun harus hati-hati, takut jurang di situ karena itu sebelah situ jurang tuh. Tuh. Ya masih tersangkut di sana, benar-benar nggak bisa naik.
Ya, sekarang malah gerimis. Makin berat nih. Sepertinya naik ya. Yang seperti saya bilang tadi, ini kering aja nih susah naiknya. Ini sekarang gerimis guys. Parah. Yap, sekali lagi teman-teman saya tekankan, kalau teman-teman bertanya kenapa kita nggak bantuin untuk dorong atau apa, itu nggak bisa guys. Mau didorong sebanyak apapun orang di situ nggak bisa, karena di sebelah sana ada titik yang memang licin banget dan ini tikungan ya. Ini posisinya tikungan menanjak dan full batu. Ini yang bisa diharapkan hanya kemampuan supirnya. Selain tadi nyusun-nyusun batu, puut, dan kemampuan supir. Ya, cuman seperti itu. Ya, kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan bisa naik. Ini istri atau apa, Pak? Istri. Jadi istri Bapak ini habis dioperasi. Iya, matanya, dan harusnya istirahat, tapi Iya. malah makin capek ini, Pak ya. Makin capek. Makin capek ini bener. Makin lama. Makin lama makin capek. Dari Garut tadi kita setengah 12 sampai sekarang jam setengah 8 kayaknya ini ya. Iya. Setengah 8, Pak. Betul? Wah, mulai jam 8 tuh. Mau jam 8. Mau jam 8. Malah belum nyampe 1 jam lagi. Belum sampai 1 jam rumah. lagi. Iya, kan terakhir mobil ini di tempat ya. Oh, tempat Bapak. Iya. Oh, oke. Siap. Terakhir Terakhir di tempat Bapak ya. Kalau dulu sebelumnya tahun baru ini nyimpennya juga di garasi anak saya. Oh, ini Iya. gitu. Aduh, menderita banget ini, bener asli teman-teman, asli bener. Ini gua nggak bohong, asli beneran, ini parah banget. Jadi kemarin Setiap pulang pulang bawa istri, Iya. habis operasi, Iya. habis kontrol begini. begini terus. Iya. Bukannya makin cepat pulih, jadi lambat pulihnya, Pak ya. Iya, betul. Itu lambat. Pak, dulu ada gak yang keguguran di sini di jalan ini, Pak? Banyak yang keguguran, Pak. Banyak. Wah, kalau dulu banyak yang meninggal gitu, punya Mau lahiran, akhirnya meninggal ibu anaknya. anak saya juga Anaknya Bapak. udah punya anak 3 sekarang. Iya, yang kemarin Jumat itu lahirannya. Makanya saya berangkat ke Bandung dari Garut. Habis operasi, habis kontrol jam 1 langsung berangkat ke Bandung. Setiap lahirannya nggak mau di sini, di Bandung. Di Bandung, lahiran. Pak. Oh, jadi ke Bandung dulu ya, Iya, ngungsi dulu gitu ya. Iya, begitu. Oh, gitu. Ya, sampai separah Yang ini. dimaksud itu kan ke Bandung kan banyak medis di sini. Iya, betul. Gampil. Gampang, betul Iya. ya. Kalau di sini. enggak. Kalau udah repot di Gunung Jampang, mau diambil ke Garut, mau diambil ke Bungbulang, sama payahnya. Tetap sama payahnya. Iya. Makanya saya sampai punya anak 3, nggak mau lahirannya di sini. Nggak mau lahiran di sini. Iya. Tapi aslinya tinggal di sini. Iya. Jadi cuman lahiran aja, Pak ya. Cuman punya lakinya kurang Situ Gunting. Itu daerah mana, Pak? Situ Gunting ini eta Situ Gunting ada ini. Masih daerah Garut ya? Bukan di Bandung. Oh, bukan. Oh, di Bandung. Iya, Caringin. Oh, Caringin. Iya, Situ Gunting Caringin. Makanya dari dulu juga kalau diadakan pemilihan kepala desa, iya, gimana, Pak? kebanyakan masyarakat di sini di Gunung Jampang maunya yang lebih dahulukan jalan dibangun. Pasti, Pak. Iya. Karena itu kan harapan penggerak ekonomi. Iya, itu satu bersamaan dengan medis. Medis, betul. Iya. Kalau jalan udah bagus, pasti medisnya juga. Kalau udah jalan bagus, walaupun harus diambil ke Garut ataupun ke Bungbulang kan gampang cepat. Cepat gitu ya. Kalau jalannya begini, bagaimana cepatnya? Aduh, ini aja kita begini, ya Allah. Ini kita sehat ya, teman-teman. Cuman ada satu istrinya Bapak yang seperti tadi kita bilang sakit habis dioperasi, ya cuman itu yang sebenarnya yang paling khawatir. Kita aja capek ini ya, Pak ya. Iya. Kita yang sehat aja capek ini. Iya, Pak, gimana? Matinya melahirkan. Melahirkan. Karena Jalan ya, Pak. jalan nggak tertolong, Kesehatan tidak tertolong. Ini Ya istri Allah. si Bapak ini juga begitu. dipikul begini ke Bungbulang juga. Ke Bungbulang dipikul, Pak. Arjuna dipikul. Allah Akbar.
Jadi kemarin bawa pasiennya gimana Pak ke Garut? Sewa. Bapak sewa apa? Mobil. Jadi Bapak ini tadi cerita pada intinya adalah ada panggilan dari dokter Ya. tiba-tiba, tapi elfnya nggak bisa jalan gitu ya Pak ya, karena bukan hari jalan, bukan harinya gitu. Seminggu cuma 3 kali. Cuma seminggu 3 kali, Ya. betul. Yang akhirnya mengharuskan Bapak ini menyewa mobil. Iya. Harganya 1 juta untuk sampai ke rumah sakit Garut. Iya, di channel. Iya. Satu jalan. Satu kali jalan, Pak. Udah 2 kali yang memborong itu. Oh, ya. Kalau di sini bulak-baliknya dari daftar udah 7 kali. Jadi kalau mobilnya PP 2 juta. Ya kalau PP. Tapi Oh. iya mah kan yang punya mobil udah nyampe pulang. Ya saya kan masuk rumah sakit, baru operasi, menunggu kontrol. Jadi nggak bisa nunggu mobil yang itu. Oh, gitu langsung harus terpaksa. mengeluarkan lagi ongkos. Ongkos lagi. Iya, seperti gini. Iya, seperti gini, Pak ya. Ini ongkosnya berapa sih, Pak? 80. 80. Satu orang dari Terminal Garut ya. Jadi truk yang tadi lewat itu ternyata jeblos bannya. Coba kita ke sana ya, lihat dulu. Untung ada power bank Acmic ini. Kalian wajib banget punya power bank ini. 20.000 mAh fast charging dan garansinya 2 tahun, rusak ganti baru. Kalian wajib punya kalau kalian sering berpetualang. Ini udah dicas kemarin, masih berkurang 71%. Oke, bener ya. Kalau nggak ada ini habis, sudah baterainya nggak bisa ngerekam. Jadi ini sekarang dialirin air dari atas. Ada aliran air di atas kan? Ah, di atas tuh. Oh ada ya? Ya. Dijebolin ya? Ya, di puncak itu. Oh di puncak sana ya, di atas ya? Ya. Oke, jadi nih sekarang ada airnya supaya tidak terlalu licin jalannya. Karena kalau ada air, tanahnya tuh nggak terlalu nempel ke batu. Oh ada air di tengah jalan. Tiap hari kayak gini Kang? Kalau misalnya jalan, maksudnya jalan lah, setiap jalan pasti begini? Nggak setiap jalan. Nggak setiap jalan? Ya kalau hujannya. Habis hujan ya? eh, Oh. Hujannya kecil ya. Kalau hujannya kecil pasti begini. Jadi mendingan sekalian hujan gede ya. Iya iya iya. Nah, itu ada air, ada sungai. Makanya ini. Perjuangan orangnya. Sampai dialirin ke sana tuh. Yang tadi ditaburin kuut. Gabah ya kalau di atau sekam ya Kang biasanya. Bahasa Indonesia sekam ya. Sekam. Nih, dialirin air. Jadi karena nggak bisa naik sama sekali, aliran air di atas dijebolin supaya bisa naik ini ya mobilnya. Jadi ditebar kemana-mana airnya supaya tanahnya hilang dan nggak ngelengket di batu. Yes, akhirnya bisa naik. Karena ada sungai di Jalan Gunung Jampang. Ini kalau nggak pakai air nggak bisa naik. Ayo.
ada air. Itu di bodi. Ya, ini kita mulai masuk ke Kampung Wates. Tabung deh dulu. Kaya nakuan biuyo ni kuy, yung mga asep. Kan tabung dulu. Oh, ato nyari suko ulang keroan ko tinggal to. Angit. Rawat kita aya jeung bener bener mah eta biar. Di mana? Atuh. Di mana apa? Di sanaan teu bawa. San. Kesel aja yun alah. Gimana teh? Garut teh. Jelas sampai. Tukang ngelas cantik. Terus. Oh. Sumpah guys, ini luar biasa, udah 11 jam kita di jalan. Habis. Dan
Ini udah masuk desa Gunung Jampang, tapi kita belum sampai. Mantap. Oke teman-teman, semuanya pada kecapean. Ini jam 10 malam kurang 10 menit. Kita sampai di titik terakhir perjalanan I Love Gunung Jampang Garut ini teman-teman. Jadi ini bapaknya yang punya I Love, parkirnya di sini. Udah sekian dulu dari Dua Sepatu, udah capek banget. Besok pagi melanjutkan perjalanan ke Pengalengan. Sekian dulu dari Dua Sepatu. Terima kasih.